Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adapun tema khutbah yang ingin saya sampaikan, yakni tentang untung dan rugi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kategori orang yang akan beruntung, mendapatkan keberuntungan di muka bumi ini dan lebih-lebih mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti. Yang pertama adalah dzikrul dzunubil madiyah, adalah orang yang selalu mengingat atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, adalah orang yang selalu mengingat atas kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Inilah kategori seorang hamba yang dikatakan seorang hamba yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik seseorang yang selalu mengingat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Hikmahnya adalah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang hamba yang hidup di muka bumi ini tanpa ada dosa, tanpa ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Dalam sehari semalam saja, jangankan orang yang selalu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, orang baik pun pasti ada kesalahan yang pernah mereka lakukan dalam sehari semalam. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki namanya dosa. Wa khairul khata'in, akan tetapi sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan, sebaik-baik orang yang memiliki namanya dosa, at-tawwabun, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berputus asa. Ajak kinang kapaturannu, meskipun betapa banyak dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan berhenti kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya. Di ayat lain dikatakan oleh Allah, innallaha
yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah akan senang, akan cinta kepada orang yang selalu bertobat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang Allah akan senang dan cinta kepada orang yang selalu membersihkan dirinya. Coba ketika kita melirik, melihat, merenungkan bersama, coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul kekasih Allah. Seorang nabi dan rasul sudah dijamin oleh Allah tidak ada dosanya, sudah dijamin untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam tidak kurang mengucapkan istighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam. Padahal sudah dijamin tidak ada dosanya, sudah dijamin masuk surga, tetapi dia selalu mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah minimal 100 kali dalam sehari semalam. Apalagi kita seorang hamba, tempatnya melakukan salah, tempatnya melakukan dosa, maka jangan lewatkan hari-hari kita tanpa bertobat kepada Allah. Apakah tobat itu melalui dengan sholat tobat? Apakah tobat itu melalui dengan memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah? Tetapi kata ulama kita, lisan ini mengucapkan astagfirullah, hati ini merenung, mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau bisa lisan ini mengucapkan istighfar astagfirullah, meneteskan air mata. Kita meneteskan air mata, kita menyesali kesalahan atau perbuatan yang pernah kita lakukan. Nasabah we mata tatiye polri matata, iya tu matu mencaji sabiri lono pengelakal. Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya tu naromatu we matata mencaji itu papadena apirana kapat callan pengelakal. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dan ucapan istighfar ini bisa kita cicil. Ibaratnya ketika melakukan sholat, kita mengucapkan istighfar 20 kali, berarti 5 kali kita melakukan sholat 5 waktu, berarti jumlahnya istighfar yang kita ucapkan 100 kali. Sehingga insya Allah istighfar yang kita ucapkan adalah merupakan penebus dosa, merupakan pembersih di dalam diri kita. Karena kenapa jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, firman Allah, man atallah biqalbin salim, tidak ada seorang hamba yang bisa bertemu dengan Allah kecuali adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Makanya selama hidup di dunia ini, usahakan bersihkanlah hati kita dengan memperbanyak mengucapkan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang rugi, kata ulama kita, orang yang rugi adalah orang yang tidak orang yang selalu menganggap dirinya sebagai orang yang bersih. Dia menganggap dirinya tidak ada kesalahannya, tidak ada dosanya, sehingga dia tidak mau mengucapkan istighfar kepada Allah. Dia tidak mau mendirikan sholat tobat. Orang seperti ini adalah orang yang rugi. Jangankan rugi di akhirat, di dunia saja ini dia akan mendapatkan kerugian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kategori orang yang beruntung dan rugi yang dikatakan oleh ulama kita. Yang kedua adalah orang yang beruntung. Yang kedua adalah wanisyanil hasanatil madiyah, adalah orang yang selalu melupakan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Apa hikmah dibalik itu? Orang yang selalu melupakan kebaikan yang pernah mereka lakukan, selalu ada motivasi, selalu ada dorongan untuk menambah amal ibadah yang kita lakukan. Coba bayangkan jemaah sekalian, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Nas, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, semuanya manusia dalam kerugian, illa kecuali salah satunya adalah wa'amilus sholihat, adalah orang yang melakukan amal soleh, orang yang melakukan amal kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu setelah kita melakukan ibadah wajib, ketika ada waktu kosong, engkau waktu tak kosong de togaga ipegau, maka sempatkanlah diri untuk melakukan amal sunnah. Ibaratnya selalu membaca Al-Quran, kita melakukan salat berjamaah, kita selalu bersedekah, selalu rajin membantu orang lain. Maka semuanya itu berbentuk amal kebaikan. Itu menjadi tabungan kita di hari kemudian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalulah kita yakin
bahwa ibadah yang saya lakukan selama ini, saya belum tahu apakah ibadah saya diterima atau tidak. Sehingga ada motivasi untuk selalu melakukan kebaikan, selalu melakukan amal kebaikan, selalu memperbaiki amal ibadah kita, karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Inilah orang yang beruntung, Allah selalu melupakan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Tetapi orang yang rugi adalah orang yang sudah menganggap dirinya sudah bagus ibadahnya, sudah banyak amalannya, sehingga ketika dia tidak menginginkan rahmat Allah. Coba bayangkan dalam riwayat, ada seorang sahabat Rasulullah, dia disuruh dimasukkan dalam surga, disuruh ditamar di lelena surga. Sahabat, masuklah engkau di dalam surga karena rahmat Allah. Tamak kau nasa surga, nasabab pembasin aku melatala. Seorang sahabat ini mengatakan, wahai malaikat, saya tidak mau masuk surga karena rahmat Allah, tetapi saya ingin masuk surga karena amal ibadah saya selama 70 tahun. Ketika ditimbang amal ibadahnya selama 70 tahun, maka diambillah satu matanya, ditimbang yang mana berat. Ternyata berat satu mata dibandingkan amal ibadah yang mereka lakukan selama 70 tahun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya jangan kita andalkan ibadah yang kita lakukan, kita andalkan untuk memasukkan kita dalam surga. Tetapi yang memasukkan kita dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita memperbanyak amal ibadah, karena kita tidak tahu yang mana amal ibadah yang kita lakukan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tigairi pak kesiata nalolongan ipang masina kumalata. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung yang ketiga, kata ulama kita adalah wanasru ila man fawqahu fiddin, adalah orang yang selalu memandang ke atas tentang agama Allah. Yang mana dimaksud orang yang selalu memandang ke atas tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya ada seorang anak muda yang masih tubuhnya kuat, umurnya masih muda. Ketika dia melihat ada orang tua rajin datang di masjid sholat berjamaah, maka ada ucapan di dalam hatinya. Sedangkan ini orang tua mata ketek miluk ke masjid emak berjamaah, apalagi saya ini masih kuat, saya juga ingin datang di masjid sholat berjamaah. Ketika melihat ada orang tua yang membaca Al-Quran, dia menggunakan kacamata, anak muda termotivasi, saya tidak mau dikalah. Sedangkan orang tua ini membaca Al-Quran, dia pakai kacamata, sedangkan saya belum pakai kacamata, saya juga ingin membaca Al-Quran. Maka inilah yang disebut dengan orang yang memandang ke atas di agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang rugi adalah orang yang melihat ke bawah agama Allah. Di mana itu? Ketika ada seseorang melihat seorang ustaz itu tidak rajin sholat berjamaah, maka muncul dalam hatinya, saya juga tidak mau datang sholat berjamaah. Karena kenapa? Sedangkan tetangga saya seorang ustaz, seorang ulama, tetapi dia jarang datang di masjid sholat berjamaah. Apalagi saya ini bukan seorang ustaz, kan ini kak ustaz, dia tahu lo kemak berjamaah dia. Inilah orang yang rugi di dalam agama Allah sebab magai matang riawai riagabana Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memandang ke atas, insyaallah dia akan mendapatkan kenikmatan, keberkahan, kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Ibaratnya ada orang kaya melihat ada orang miskin, ada orang hidupnya sederhana, tetapi dia banyak sumbangannya. Banyak sumbangannya di masjid, dia menyumbang di panti asuhan, dia menyumbang di pondok-pondok pesantren, sehingga termotivasi, ada ucapan dalam hatinya. Sedangkan dia orang miskin, hidupnya sederhana, tetapi rajin bersedekah, rajin berinfakkan hartanya di jalan Allah. Apalagi ini saya seorang kaya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang rugi, dia selalu memandang ke bawah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada orang bilang, saya tidak mau menyumbang, saya tidak mau bersedekah. Karena kenapa? Ada tetangga saya orang kaya, tetapi saya tidak pernah dengar namanya disebut di masjid untuk menyumbang rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan kerugian. Padahal sedekah yang kita sedekahkan, apapun bentuk sedekah, bisa bersedekah dengan uang, bisa bersedekah dengan makanan, bisa bersedekah dengan pakaian, bisa bersedekah dengan ilmu pengetahuan, bisa bersedekah dengan tenaga,
minimal bisa bersedekah dengan sejumlah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Itu termasuk sedekah, karena sedekah itu merupakan tabungan kita nanti di hari kemudian. Banyak orang yang menyesal nanti di hari kemudian karena kenapa dia tidak bersedekah. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk kategori orang yang beruntung. Yang pertama, selalu mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan, kita memperbanyak salat tobat, dan kita mengusahakan menjadikan wirid istighfar ini minimal 100 kali dalam sehari semalam. Kemudian yang kedua adalah marilah kita memperbanyak amal ibadah. Lupakanlah ibadah yang kita lakukan, usahakan kita selalu ada di dalam hati, ibadah yang saya lakukan belum tentu diterima oleh Allah, maka hari ini saya ingin perbaiki ibadah saya. Kemudian yang ketiga, marilah kita selalu melihat ke atas tentang agama Allah. Marilah kita melihat orang tua yang rajin membaca Al-Quran, rajin sholat berjamaah, rajin bersedekah, sehingga kita yang masih muda, sehingga masih punya dorongan semangat, begitu semangat melakukan ibadah karena kita masih muda dan memiliki tenaga yang kuat. Mudah ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu